masalah ini sudah sampai di meja Anda, maka kalau Pak Nusron Wahid sudah menyatakan, kalau Pak Nusron Wahid mengatakan bahwa belum ada RDTR yang jelas, lalu mau apa? Kalau salah ya langsung dihukum, yang korup langsung dihukum, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Saudara-saudara sekalian, narasi tentang PIK 2 sudah banyak ya. Nah, karena itu saya ingin memulainya dengan cara yang berbeda ya, supaya kalian mendapatkan info yang banyak. Saya mau bertanya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tahu berapa pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan negeri tercinta Indonesia ini? Sudah tahu? Belum. Kalau belum tahu nanti di Google, tapi saya mau kasih tahu 82% dari pajak. Pajak itu diambil dari rakyat semua. Betul? Jadi BUMN ya, pelayanan-pelayanan umum, kemudian apalagi dari sumber daya alam, semua itu menyumbang sedikit. Bahkan sumber daya alam hanya menyumbang 201 triliun ya, sedangkan pajak 2000 sekian ya. Nah, saya ingin mengatakan begini. Ketika Anda meminta pajak kepada rakyat, maka jika Anda tidak mengembalikan pelayanan itu kepada rakyat, wajarkah rakyat marah? Wajar sekali. Harus marah ya, karena ketika Anda meminta pajak kepada rakyat dan Anda tidak melakukan pelayanan terbaik, itu adalah sebuah kejahatan. Nah, ibu-ibu sekalian, kita berada di sini dalam rangka gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, yaitu bernomor 754 PDT-G garis miring 2024 PNJKT PST ya. Kita sudah tahu kami adalah para advokat, ada Bang Juju, Bang Azam, Bang Ahmad Kosinudin, kemudian Ibu Susiasi, siapa lagi saya yang tidak saya sebutkan, jangan sungkan ya, jangan merasa bagaimana, karena tentu banyak, sekitar 20 orang, kemudian juga Fitransah, Deli, Anwar Silalahi dan lain sebagainya, tergabung dalam advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat ya, More PTR PIK 2 ya. Nah, saya ingin mengatakan pesan dari bapak-bapak kita yang masih lurus hatinya, ini sudah bukan lagi waktunya kita bikin petisi, bukan waktunya lagi kita menyatakan pendapat, bukan, ini waktunya perang. Saya keras mengatakan, karena ini demi negara kesatuan Republik Indonesia ya. Sudah jelas kalau barang itu tidak disematkan PSN, kenapa kau sematkan PSN ya? Kalau hanya sekian 1755 hektar, mengapa kau buat menjadi 100.000 hektar, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kepada bapak-bapak ya, para penguasa yang pernah mungkin punya andil dalam menetapkan hal demikian, Anda bertobatlah ya. Anda lihat bahwa efek daripada perbuatan ini telah membuat rakyat menderita ya. Nah, saya juga ingin menyikapi begini ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada DPD RI yang melakukan lawatan ke sana begitu ya. Maksudnya ingin melihat lokasi tersebut untuk mungkin ya menurunkan tensi yang ada ini. Ya, itu kalau tidak salah Bapak Yoris Raweyai ya, itu dari DPD RI. Saya sebagai Kurnia Troyani mengkanter apa yang beliau lakukan dengan menyatakan bahwa narasi pemakluman yang beliau lakukan itu tidak tepat. Mengapa? Beliau ini datang ke sana mewakili siapa? Sepihak ya. Oke, sepihak ya. Anda mewakili pribadi atau Anda mewakili DPD? Karena dua-duanya tidak tepat. Kalau Anda mewakili pribadi ya, Anda adalah melekat dalam diri Anda sebagai anggota DPD. Nah, oleh karena itu DPD harusnya melakukan suatu teguran kepada orang tersebut agar sikapnya itu tidak dianggap sebagai sikap publik. Betul atau tidak? Ya. Nah, saya kira seperti itu. Lalu seharusnya sebagai seorang anggota DPD itu ada singkatannya. Ibu tahu apa enggak? Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sekarang masalah yang sedang kita hadapi ini daerah Banten, Tangerang dan sekitarnya. Harusnya dia itu berada pada perwakilan untuk membela masyarakat Banten, kan begitu. Loh, bukan menjadi Dewan Perwakilan Daerah, Aguan atau DPA, kan begitu ya. Betul atau tidak? Nah, jadi saya ingin mengatakan harusnya kalau tidak mendapatkan literasi yang banyak, tidak mendapatkan info yang banyak, lakukan, datangi daerah tersebut, lihat secara nyata faktanya, mana sungai yang diuruk, mana laut yang dipagar, mana akses jalan yang ditutup, ya kan, mana rakyat Anda yang menjerit pada hari ini, yang tanahnya diuruk tapi nggak dibayar, yang tanahnya diuruk tapi dibayar sebagian atau dibayarnya sesuai dengan kehendak pengembang daripada aguan, ya kan. Jangan terus-terusan mengatakan kami telah menghubungi Abdesi dan Abdesi mengatakan begitu banyak fungsi-fungsi dan kegunaan daripada pantai Indah Kapuk tersebut. Ya iyalah, kalau Anda datang ke sana, datang dong ke kami ya, kepada tim advokasi More PTR PIK 2. Anda akan mendapatkan info yang senyatanya di sini ya. Jadi bedak-bedak narasi kalau
kata Bang Ahmad Kosinudin itu akan terhapus dengan hujan fakta yang ada seperti itu ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan, tidak panjang, ya lumayan panjang barangkali. DPR harus bersuara, Rakyat harus bersuara dan DPR harus bersuara. Kita bingung juga ini. Di Dewan Perwakilan Rakyat ini hanya mewakili kita untuk hidup mewah, hidup enak, naik mobil bagus, ya ruang ber-AC. Jadi tidak pernah mewakili kita untuk pemberitaan seperti ini. Ya, DPR bangun dan bangun. Oke, baik. Terakhir kepada Bapak kami, Presiden kami tercinta, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Anda adalah harapan kami pada hari ini. Konon kabarnya masalah ini sudah sampai di meja Anda. Maka kalau Pak Nusron Wahid sudah menyatakan, kalau Pak Nusron Wahid mengatakan bahwa belum ada RDTR yang jelas, lalu mau apa? Kalau salah ya langsung dihukum, yang korup langsung dihukum, kan begitu. Dan jangan coba-coba untuk menyesuaikan ini dengan kebutuhan daripada aguan dalam PIK-nya tersebut. Benar? Tangkap aguan. Tangkap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aspirasi silakan. Ya, makasih ya. Yang mau menyampaikan aspirasi silakan. Yang mau ngomong ya, Pak. Ayo yang mau ngomong silakan. Yang nonton telek semua. Gimana nih, Pak? Ya dipaus lagi. Terima kasih. Prinsipal kedua, perwakilan dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Monggo, Pak Sugeng. Setelah ini dari ARM ya. Pak Sugeng, tengah lagi Pak Sugeng. Tengah lagi Pak Sugeng. Ya. Tolong dipegangkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya singkat saja. Kita ini sudah masuk di dalam daerah pertempuran. Bahkan kita berada di sasarannya. Artinya apa? Kita harus berbuat dua alternatif, mental dan fisik. Secara mental kita harus sudah siap tempur. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti tanggal 6 ajak teman-teman royok ke sini. Rame-rame, Pak. Memberikan dukungan moral kepada tim advokasi, tim lawyer dan tim hukum. Yang kedua, Bapak Ibu selalu pasang telinga, pasang mata tentang PIK 2. Apapun informasinya, bantu tim hukum untuk menginformasikan. Ada 3 hal. Yang pertama informasi, yang kedua di mana kejadiannya, apa kejadiannya, dan tidak kalah penting adalah foto atau video sebagai tanda bukti. Percuma kita ngomong kalau tidak ada foto. Sekali lagi itu jangan diabaikan. Kemenangan kita di lapangan udah jelas karena kita rajin untuk turun ke masyarakat. Dan kemenangan di pengadilan karena bukti-bukti ini yang valid, yang up to date, akurat. Itu sangat penting, jangan dianggap remeh. Tanamkan pada dada kita. Kita harus memenangkan persoalan ini. Kita harus memenangkan masalah ini. Kita harus memenangkan persidangan ini. Akhir, dan kita sudah sadar kekuatan terbesar dari musuh kita adalah masalah ini. Tapi itu bisa satu kita kalahkan. Jangan lupa kita minta doa yang tulus, yang khusyuk, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita menang, kita bisa membela rakyat kita. Ibu-ibu, saya tambahkan sedikit, menambahkan yang disampaikan Pak Edi. Kemarin dalam musyawarah rakyat Banten, kasihan banget. Ada yang tadinya gagah perkasa hidupnya, sekarang mati kutu. Karena apa? Tanah digusur, tanah diambil. Kemudian macam-macam, tadi kecelakaan sudah diinikan. Belum lagi mangrove. Mangrove itu ya dulu menjadi kehidupannya masyarakat. Sekarang sudah diambil alih oleh aguan atau PIK 2. Sehingga mereka tidak apa-apa. Mangrove yang dulu ditanam rakyat diambil alih dan dijadikan wisata mangrove. Kasihan sekali para pemuda
yang tadinya punya harapan dari orang tuanya, baik nelayan, petani atau peternak, sekarang jadi kecil hati. Karena apa? Karena itu ditutup semua. Mudah-mudahan ini semua akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengalahkan persidangan ini. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Aliansi Rakyat Menggugat, Bu Menu perwakilannya. Sama teman-temannya ke depan aja, Bu. Maju. Ambil posisi yang ke belakang dulu, Bu. Ayo, oke. Ayo. Pak, HP-nya Pak. Pak, HP Pak. HP Bapak ya. Kasih Oke. Mana nih? Bang Jujo, nanti dilanjut ya. Habis ini Bang Jujo tempel di belakang ya. Oke. Mundur. Oke. Dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari perdana kita dalam melawan aguan atau kekuasaan. Rakyat harus menang karena kita adalah pemilik negeri ini. Aliansi Rakyat Menggugat adalah ibu-ibu yang memang sudah berapa tahun ini kita selalu mengkritisi kebijakan pemerintah rezim yang kemarin yang sama sekali tidak pro rakyat. Dan PSN ini adalah puncak dari kebusukan semuanya. Bayangkan, tanah rakyat diambil dengan alasan PSN memakai APBN uang negara, tapi yang menikmati itu siapa? Nantinya pasti bukan kita. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita akan menjadi orang yang tersisih, Melayu pribumi yang tidak akan lagi mempunyai kedaulatan. Jadi sekarang ini jangan kita tuh merasa 2029 adalah pertarungan kita, kan? 2029 kalau kita tidak bertarung dari sekarang habis, habis sama sekali. Kita sedang dijajah. Lihat, secara halus, rakyat Banten. Apa yang terjadi sama mereka? Tanah mereka benar-benar tidak dihargai, dan orang yang incas di sana dengan cara kekerasan mengusir warga setempat, dan yang tidak mau benar-benar lautnya kali diuruk dan segala macam, yang akhirnya mengakibatkan kebanjiran dan segala macam. Kita ini memikirkan masa depan anak cucu kita yang semuanya itu ada kaitannya dengan negara kita Indonesia. Indonesia benar-benar sedang dilanda krisis krisis semuanya lah ya, artinya kita benar-benar ada di jurang. Apakah kita bisa bertahan dan kembali menjadi bangsa yang berdaulat, atau kita akan menjadi bangsa yang terjajah? Dan jangan sampai anak-anak kita nanti akan menjadi jongos di rumah kita sendiri. Jadi sekarang kita ini adalah emak-emak yang tidak akan pernah mundur. Walaupun kita punya lawan adalah mafia yang punya kekuasaan, pejabat yang menjadi pengkhianat rakyat sendiri, ya, ataupun aguan. Kita tidak pernah takut. Kalau itu memang untuk masa depan anak cucu kita. Ingat, lawan semua itu adalah lawan aguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save Indonesia. Pak Juju. Jangan mundur. Pak Juju. Jokowi, ditangkap aja, Jokowi. Kita tidak pegangin tak? Nanti tidak dapat suaranya. Mundur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua pengunjung sidang yang kita hormati, sama-sama kita hormati. Hari ini sebetulnya adalah jadwal sidang perdana, di antaranya aguan dan kroni-kroninya. Tapi sangat kita sayangkan, aguan dan kroni-kroninya itu tidak hadir juga di dalam sidang kita ini. Ya, oke, ini merupakan kesempatan, ya, kesempatan buat aguan dan teman-temannya kroni-kroninya itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar sesuai dengan hukum, legalitas. Jadi jangan mereka selalu bersuara di luar hukum, di luar jalur hukum. Pengadilan ini adalah tempat di mana
Aguan atau siapapun yang mengklaim bahwa Pondok Indah Kapuk itu adalah sah, ya, kita lakukan ini di ruang sidang pengadilan yang jelas-jelas adalah lembaga hukum yang resmi, yang formal kita untuk memperjuangkan keadilan. Ya, begitu teman-teman. Oleh karenanya, menurut hukum acara perdata, ya, kalau seandainya aguan tetap tidak hadir, 3 kali tidak hadir sidang ini, maka majelis hakim berhak memutus tanpa kehadiran aguan dan kroni-kroninya. Ya, bisa memutuskan dengan istilah first step, ya, tanpa keputusan sidang atau vonis, tanpa dihadiri oleh pihak tergugat. Ya, itu harapan kita. Tapi saya yakin sidang berikutnya, sidang minggu depan itu, ya 3 minggu lagi ya, mereka akan hadir. Saya yakin seperti itu. Tapi kalau tidak hadir, dia pasti akan menghilang kesempatan untuk membela dirinya. Oleh sebab itu, karena tadi saya katakan bahwa aguan itu harus membuktikan bahwa apa yang dilakukan itulah benar sesuai dengan hukum. Ya, buktikanlah apa-apa yang dilakukan itu semua tidak melanggar hukum. Karena ajas pasal 1320 KUH Perdata, ya, mereka harus membuktikan bahwa perjanjian atau apapun kesepakatan dilakukan aguan pada masyarakat yang dirugikan itu adalah semua merugikan rakyat. Ya, harus ada kesepakatan di antara pihak. Saya tanya, apakah ada kesepakatan antara korban dengan aguan? Ada kesepakatan. Ya, kemudian juga adanya perjanjian yang tidak melanggar hukum. Apakah apa yang dilakukan aguan itu melanggar hukum? Tidak. Semua. Mereka mengusir, ya, seminggu depan dengan harga tadi sampaikan rekan saya Rp30.000 sampai Rp50.000 semangkok bakso pun tidak dapat, ya. Tidak dapat. Kalau di mall itu 100.000 lebih semangkok bakso, ya. Nah, jadi rakyat itu dihargai seperti itu. Jadi oleh karenanya sempat inilah aguan menghadapi kami. Hadapilah kami ini, ya, yang wakil daripada penduduk yang tergusur, ya, yang terjolimi. Hadapi kami di ruang sidang atau pengadilan yang lembaga hukum yang formal dan dilindungi oleh negara. Kami tunggu aguan minggu depan atau tanggal berapa? 6 Januari tahun depan.